bertempat di Gedung Serbaguna Rabu sore tanggal 19 Maret tahun 2025. Pemerintah Kalurahan Banyuraden menggelar acara buka puasa bersama BPKAL, Lembaga Kalurahan, Rois, Babin Kamtipmas, Babinsa, kader, dan relawan. Acara yang dihadiri Tamzis Sarwana Paneu Gamping, untuk menjalin silaturahmi dan menjaga kekompakan antara pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan Banyuraden. Kegiatan seperti ini kami lakukan rutin setiap tahun pada bulan suci Ramadan, untuk silaturahmi dan memperkuat hubungan pemerintah Kalurahan dengan BPKAL, dan Lembaga Kalurahan. Disampaikan Sudarisman Lurah Banyuraden dalam sambutannya. Kultum disampaikan oleh Abu Hanifah Kepala KUA Depok. Buka bersama, buka puasa bersama, buka sampai tempat saran-saran kata-katanya bersediaan dan boleh ingin dari tempat sampai tempat sampai saling menyampaikan kalau berbagai sahabat boleh sampai kemauan mungkin ada kesempatan yang saya juga belum melakukan aku hingga jadi mantul sedikit sama terkait kalian tutup dalam buka puasa itu kita terangkan sekalipun ayat saking surat An-Najm ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaqo. Betul kita ulangi. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaqo. Ingkang maknanipun maka janganlah kamu menyatakan dirimu itu suci, paling suci, maka dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Orang Quran surat An-Najm ayat 30. Bila sakit kita alakan wonten yang mudah dibangun ini sudah berkisah. Kemudian wonten tokoh sufi. Ini salah satu tokoh sufi bahkan disebut sebagai bapaknya orang sufi. Ingkang asmanipun inggih tokoh menika Abu Yazid Al-Bustami. Yaitu sugeng kirang tahun 188 Hijriah. Ada yang mengatakan 108, ada yang 188 Hijriah. Piyambakipun pun kembali ke tokoh sufi yang itu dalam kesederhanaan, dalam aliran sufi itu kan ini. Nah, sebagai penunggal
Abu Yazid Al-Bustami menika wekdal dalu menika ngawuraken utawi lampah-lampah melakukan perjalanan rihlah. Dalam perjalanan itu Abu Yazid Al-Bustami ini diikuti oleh seekor anjing. Seekor anjing. Ada banyak jadi ini saya begitu kita lampah-lampah untuk sebuah perasaannya di rumah. Ya mesti ya yang ngamen ngono iki. Iki arep mlayu tetep alon-alon tadi. Sama Abu Yazid Al-Bustami ini ketika diikuti seekor anjing itu juga mempercepat langkahnya. Satu saat memperlambat. Demikian seterusnya sampai satu saat anjing itu sudah sangat sedemikian dekat dengan Abu Yazid Al-Bustami sehingga beliau berhenti dan pada saat berhenti itu beliau mengangkat gamisnya. Kalau berbanding ketika bapak mengangkat sarungnya ke belakang, sebatas apa? Sebatas tidak tersentuh atau khawatir tersentuh oleh anjing itu. Nah pada saat itu anjing ini menatap tajam kepada beliau dan seolah-olah bisa berkata-kata. Maka terjadi dialog antara Abu Yazid Al-Bustami dengan anjing yang mengikutinya. Anjing ini berkata, wahai Abu Yazid Al-Bustami, badanku ini kering. Terus anjing ini mengklaim bahwa badannya kering. Jika engkau takut kotoran yang ada dalam tubuhku ini akan membuat gamisku itu terkena najis, maka cara mencucinya sangat mudah. Dicuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Atau tidak bikin ketika bagian kita atau wajah kita kena anjing, kena pertama, air kecil dan sebagainya itu, maka salah satu cara atau cara mencucinya adalah dengan dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kemudian kalau anjing itu saya meneruskan kata-katanya, kalau engkau khawatir gamis itu terkena najis dari tubuhmu, maka cara mencucinya adalah gampang, mudah, dengan air, kemudian salah satunya dengan tanah. Tapi kalau engkau mengangkat gamismu itu karena merasa lebih tinggi derajatmu, merasa lebih mulia daripada aku yang berwujud anjing, maka kesombongan, kotoran yang ada di hatimu itu akan sulit untuk membersihkan walaupun dicuci dengan 7 air samudra. Di malam itu Abu Yazid Al-Bustami mendapatkan pelajaran berharga. Apa itu? Bahwa kita tidak boleh merasa tinggi hati, tidak boleh merasa sombong, walaupun dengan seekor anjing. Pelajaran pertama itu. Jadi monggo kita semuanya di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita tidak hanya siap tapi saum. Kalau dari makna lugawi kata siap dengan saum itu sama, artinya al-imsak, menahan diri. Tapi kalau dalam pengertiannya siap itu adalah menahan dari apa yang akan datang atau masuk ke kita. Kita menahan tidak makan, tidak minum itu kan sesuatu yang ada di luar. Kita tahan supaya tidak sampai masuk dalam diri kita. Tapi kalau saum itu maknanya atau artinya kita menahan supaya ada di dalam ini tidak keluar. Contohnya apa? Sifat tadi, sifat sombong, sifat riak, sifat apa marah. Itu kita tahan. Maka kita bisa siam, tapi juga harus saum. Kalau siam itu menahan apa yang dari luar masuk ke dalam diri kita, contohnya makan minum. Tapi kalau saum itu menahan apa yang ada dalam diri kita tahan diri supaya tidak marah, supaya tidak sombong, supaya tidak merasa yang paling takwa, tidak merasa yang paling baik ibadahnya. Itu kisah yang pertama.